Welcome Jerry Plawi Chess. Di sini ada yang menarik, pertandingan Magnus Carlsen versus Vidis Guraci 2023 Speed Chess. Ditantang untuk pengorbanan perwira. Magnus Carlsen memegang buah hitam. Apakah dia berani, teman-teman? Tantangan tersebut dipersilahkan oleh Vidit. Dan Magnus Carlsen mengambil tantangan tersebut. Kita analisis jalannya pertandingan, teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi untuk mendapatkan ilmunya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jerry Plawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini Vidit Guraci memegang buah putih dan memulai dengan pion D4. Magnus Carlsen kuda F6. Putih pion C4 dan hitam pion C5. Pembukaan Benoni defense terlihat di papan. Setelah putih pion D5, hitam pion G6. Persiapan gajah Vincento. Kekuatan Benoni defense terlihat di gajah petak hitam. Vidit Guraci pengembangan kuda ke C3. Lalu Magnus Carlsen gajah ke G7. Setelah pion dinaikkan ke E4, Magnus Carlsen menghambat pergerakan pion D. Pion D6. Gajah keluar ke E2. Hitam melakukan rokade sayap raja. Melihat hal itu, persiapan Vidit juga melakukan rokade sayap raja. Pengembangan kuda ke F3, lalu Magnus Carlsen pion E6. Putih rokade sayap raja dan Magnus Carlsen langsung menukarkan pionnya. Pion tersebut dipukul oleh pion yang berada di C4. Tujuannya jelas agar kuda nanti bisa ditempatkan ke C4 oleh putih. Magnus Carlsen menggeser bentengnya ke E8. Kuda terlebih dahulu ditempatkan ke D2, lalu hitam kuda ke A6. Raja bergeser ke H1. Magnus Carlsen melakukan aksinya, teman-teman. Manuver kuda yang sangat cantik, penempatan ke C7 dan putih pion F3. Apa tujuan Magnus Carlsen menaikkan pion B satu langkah? Kita pelajari, teman-teman. Setelah kita melihat putih pion A4, Magnus Carlsen di sini langsung menggeser bentengnya ke B8. Kuda ditempatkan ke C4 dan gajah ditempatkan ke A6. Apa yang terjadi setelah kondisi gajah ditempatkan ke G5 oleh putih? Magnus Carlsen langsung menukarkan perwiranya. Setelah gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, langkah brilian, pion A6, yang nantinya pion B bisa menyusul ke depan. Menteri menjaga, lalu menteri digeser ke C8. Gajah mundur untuk mengancam pion yang ada di D6. Simpel saja. Benteng menjaganya. Dan setelah pion G4, sebenarnya ini langkah blunder, teman-teman. Coba kita pelajari. Ada langkah terbaik oleh putih. Benteng bisa mengambil jalur ke B1. Walaupun di sini nanti Magnus Carlsen menaikkan pion B5, langsung dipukul dengan pion. Apabila pion pukul pion, langsung saja pukul dengan kuda. Permainan terlihat berimbang. Coba kita lihat satu lagi. Apabila dengan kondisi seperti ini, langsung menteri ditempatkan ke B7. Putih bisa mengambil langkah, langsung menaikkan pion B4 mengajak pertukaran. Apabila pion B5 dimainkan hitam, langsung dipukul, pertukaran pion terjadi, langsung saja pukul pion tersebut dengan kuda. Karena masih aman, teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, setelah kuda pukul kuda, pion pukul pion, kembali mengancam kuda. Tetap stabil untuk putih. Bedanya dengan langkah aslinya, coba kita bandingkan. Vidit Guraci bukan memainkan benteng ke B1, tetapi pion G4. Magnus Carlsen langsung menteri ke B7 dan putih menteri ke C2. Berikutnya,
pion B5 mengancam gajah. Pertukaran pion terjadi, kembali mengancam gajah, dan gajah dipukul mundur ke E2. Menteri dinaikkan untuk melindungi pion yang ada di D6 teman-teman. Apabila kuda tidak lagi ada di C7. Setelah putih kuda D1, persiapan untuk gajah petak hitam. Kuda ditempatkan ke D7. Lalu putih manuver kuda ke F2, pion C4 dimainkan. Persiapan kuda ke C5. Benteng bergeser ke jalur D. Sangat memberatkan untuk putih karena Magnus Carlsen langsung mengambil manfaat dari itu. Benteng mengambil jalur A. Berikutnya, pion B3 mengajak pertukaran. Tapi di sini pion C3 dimainkan. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Walaupun dia memainkan pion B4, langsung benteng ditempatkan ke A4, mengancam pion tersebut. Tekanan demi tekanan, walaupun dilindungi oleh kuda, di sini kuda kembali mengancam pion yang ada di B4. Tetap dilindungi niat dari Filip Gurazzi. Pion tersebut dijaga oleh menteri ke B3. Magnus Carlsen benteng ke C8, mempersiapkan pion dimajukan ke depan, tetapi dihalang oleh benteng. Dan terjadilah ancaman kepada pion B4. Kondisi seperti ini teman-teman, langkah putih menggeser bentengnya. Magnus Carlsen memukul benteng. Setelah benteng pukul benteng kembali, langkah brilian diperlihatkan Magnus Carlsen. Mengorbankan kudanya, yaitu memukul pion yang ada di B4. Apa dampaknya teman-teman? Di sini putih langsung menyambutnya. Dia langsung pukul kuda dengan kuda. Magnus Carlsen melancarkan aksinya. Penempatan menteri di F2. Tujuannya apa teman-teman? Jelas terlihat. Benteng dipersilahkan kembali untuk dimakan oleh putih. Dan apabila ini dimakan, maka inilah yang akan terjadi. Kondisi skak. Raja bergeser. Skak kembali dan raja tewas. Setelah ditutup, tidak ada gunanya. Tetap tewas teman-teman. Filip Gurazzi melihat hal itu, maka dia mengharamkan untuk memakan benteng dengan gajah. Apa langkahnya untuk menyelamatkan rajanya? Dia mencoba menaikkan benteng ke A2. Lagi-lagi, di sini Magnus Carlsen tetap gajah ke D4. Ada ancaman skakmat, maka dari itu menteri menjaganya. Terpaksa, kuda direlakan. Apabila pertandingan terus dilanjutkan, langkah terbaik putih. Teman-teman bisa menebaknya? Yaps, gajah ke G3 dan menteri mundur ke E3. Lalu gajah menempatkan ke E4, benteng mengajak pertukaran. Terpaksa teman-teman. Setelah hal ini terjadi, sangat sulit bagi putih untuk membendung walaupun terlihat gajah bisa mengambil posisi ke D3. Tetapi ada menteri ke C1. Putih pasti kalah dengan kondisi seperti ini. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.